Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang evaluasi psikomotorik dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di sini kami dari kelompok 13B dengan beranggota saya sendiri Arya Dewi Novitasari dengan NIM akhir 16. Saya Salvanjani Nastiti dengan NIM akhir 72. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra yang diampu oleh Profesor Dr. Sumarwati, MPD. Tugas mandiri yang pertama adalah kisi-kisi, kompetensi dasar atau capaian pembelajaran, menulis teks deskripsi tentang tempat wisata dan struktur dan bahasa yang tepat. Dengan indikator, siswa mengamati objek dan mengembangkan deskripsi dengan urutan logis, dengan teknik tes kinerja, berbentuk petunjuk tugas, dengan soal atau petunjuk, tuliskan deskripsi tentang pantai yang pernah atau ingin kamu kunjungi. Indikator kedua, siswa menyusun paragraf dengan kalimat deskriptif yang rinci dan jelas. Dengan bentuk tunjuk tugas. Soal atau petunjuk, kembangkan deskripsi menjadi minimal 3 paragraf dengan struktur deskripsi yang utuh. Indikator ketiga, siswa menggunakan diksi tepat, bahasa baku, dan ejaan sesuai. Dengan bentuk petunjuk tugas. Soal atau petunjuk, gunakan kata-kata deskriptif, bahasa baku, dan perhatikan ejaan serta tanda baca. Materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu petunjuk tugas. Ini langkah-langkah selanjutnya. Tugas menulis deskripsi bertema pantai. Pertama, bayangkan atau ingat kembali sebuah pantai yang pernah kamu kunjungi atau kamu impikan untuk dikunjungi. Yang kedua, tuliskan teks deskripsi minimal 3 paragraf dengan struktur berikut. Paragraf pertama, gambaran umum pantai. Itu nanti isinya nama, lokasi, suasana umum. Yang paragraf kedua, rincian deskripsi, isinya ombak, mendeskripsikan ombak, pasir, angin, suara, warna, aktivitas pengunjung, dan lain-lain. Paragraf ketiga, isinya kesimpulan atau kesan pribadi tentang pantai tersebut. Lalu selanjutnya gunakan bahasa Indonesia yang baku, kalimat efektif, dan perhatikan tanda baca serta ejaan. Yang keempat, tugas diketik dan dikirim ke grup WhatsApp kelas dalam bentuk Word. Lalu tanggal pengumpulan Senin 3 Juni 2025 pukul 2 waktu Indonesia Barat. 14. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Alfa Anjani. Baik, selanjutnya ada rubrik penilaian. Yang pertama ada aspek yang dinilai. Yang pertama kesesuaian tema dan kejelasan judul. Skornya 2/1, bobotnya 5, skor kali bobot yaitu 10. Yang kedua, kelengkapan unsur deskripsi, objek, ciri, dan urutan dengan skor 4/1, bobotnya yaitu 10, skor kali bobotnya dengan nilai 40. Yang ketiga, yaitu keterpaduan antar paragraf dengan skor 2/1, bobotnya 5, skor kali bobotnya yaitu 10. Yang keempat, ada diksi dan kalimat deskriptif efektif dengan skor 4/1, bobot 5, skor kali bobot yaitu 20. Dan yang terakhir ada ketelitian ejaan dan tanda baca dengan skor 4/1, bobotnya 5, skor kali bobot yaitu 20. Jadi, total skor maksimum keseluruhannya adalah 10. Materi selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya. Berikutnya adalah contoh teks deskripsi. Terdapat 3 siswa. Yang pertama, Salva menuliskan pantai Prantitis yang menawan. Kedua, ada Ashar yang menulis kebun raya Bogor yang asri. Dan yang terakhir ada Devi menulis Danau Toba yang mempesona. Di sini kami menilai tanpa rubrik. Yang pertama ada Salva dengan komentar
Teksnya sangat bagus dan deskriptif. Saya bisa mengembangkan suasana pantainya dengan jelas. Bahasa juga enak dibaca. Kami nilai 92. Kedua ada Azhar dengan komentar teksnya bagus dan cukup lengkap. Penggambaran suasana cukup jelas, namun masih bisa lebih dalam kalau aktivitas pengunjung dijelaskan lebih rinci. Jadi kami menilai 83. Yang terakhir ada Devi dengan komentar, saya suka deskripsinya, terutama penggambaran suasana dan alamnya. Sangat hidup, tapi ada sedikit pengulangan dan beberapa kalimat masih bisa dipadatkan. Dengan nilai 87. Dan nilai kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kami menilai dengan menggunakan rubrik penilaian yang sudah kami buat di atas. Penilaian pertama, siswa Salva. Aspeknya, tema dan judul, skor 2, bobot 5, skor kali bobot 10. Lalu unsur deskripsi, skornya 4, bobot 10, skor kali bobot 40. Keterpaduan paragraf, skor 2, bobot 5, skor kali bobot 10. Diksi dan kalimat, skornya 4, bobot 5, skor kali bobotnya 20. Ejaan dan tanda baca, skor 4, bobot 5, skor kali bobot 20. Jadi totalnya 100. Komentar dari kami, teks sangat lengkap dan runtut, bahasa deskriptif dan kalimatnya mengalir. Lalu penilaian kedua dari siswa Azhar. Aspek tema dan judul skor 2 bobot 5 jadi skor kali bobotnya 10. Lalu unsur deskripsi skornya 3 bobotnya 10 skor kali bobotnya 30. Lalu keterpaduan paragraf skor 2 bobot 5 lalu skor kali bobotnya 10. Lalu diksi dan kalimat skor 3 bobot 5 skor kali bobotnya 15. Ejaan dan tanda baca skor 4 bobot 5 skor kali bobotnya 20. Lalu totalnya 85. Komentar dari kami, sudah bagus, hanya bagian deskripsi pengunjung kurang digambarkan lebih rinci. Yang terakhir, penilaian siswa Devi, aspek, tema dan judul, skornya 2, bobot 5, skor kali bobotnya 10. Unsur deskripsi, skor 4, bobot 10, skor kali bobotnya 40. Keterpaduan paragraf, skor 2, bobot 5, skor kali bobot 10. Diksi dan kalimat, skor 3, bobot 5, skor kali bobotnya 15. Ejaan dan tanda baca, skor 3, bobot 5, skor kali bobotnya 15. Total 90. Komentar dari kami, deskripsi menarik, tapi masih ada sedikit pengulangan kata dan kalimat yang bisa diperbaiki. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu rekapitulasi rata-rata nilai. Penilaian pertama Salva, total nilainya yaitu 100. Yang kedua Azhar, total nilainya 85. Yang terakhir Devi, total nilainya 90. Jadi rata-ratanya yaitu 100 ditambah 85 ditambah 90 dibagi 3 sama dengan 91,67. Dan yang kedua ada perbandingan nilai dengan rubrik versus tanpa rubrik. Penilaian pertama yaitu Salva, nilai dengan rubriknya 100, nilai tanpa rubriknya 92. Siswa yang kedua, Azhar, nilai dengan rubriknya 85, nilai tanpa rubriknya yaitu 83. Dan yang terakhir ada Devi, nilai dengan rubriknya 90, dan nilai tanpa rubriknya 87. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.